sebelum dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Masturi ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Untuk ini kita baca per kata ya, supaya lebih mantap karena ini ayat khusus, ayat yang Allah turunkan pertama kali perlu kita renungkan. Kita baca terjemah per kata. 1, 2, 3. Iqra, bacalah olehmu, bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu, alladzi yang khalaqa, dia telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia telah menciptakan. Al insana, manusia. Lebih cepat. Min dari 'alaqin, segumpal darah yang menggantung. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah olehmu, wa rabbuka, dan Tuhanmu, al akram, yang paling mulia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan pula yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yang 'allama, dia telah mengajarkan, bil qalam, dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama, dia telah mengajarkan, al insana, manusia, ma, apa yang, lam, tidak, ya'lam, dia sedang mengetahui. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Udah, itu sampai berapa ya? 8. Lanjut, kala. Boleh lihat di buku ya. Halaman berapa Ustaz? Supaya bukunya dibuka ini, teman terjemah. Halaman 76, silahkan. 1, 2, 3. Kalla innal insana layatgha. Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, layatgha, pasti dia sedang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia pasti melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, an, bahwasanya, ra'ahu, dia telah melihatnya. Istaghna, dia telah merasa serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna, bahwasanya dia melihat dirinya merasa serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila, kepada, rabbika, Tuhanmu, ar-ruj'a, tempat kembali. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Sudah 8 ayat ya, Masya Allah. Baik, saudara-saudara, ini awal-awal dari surat Al-Alaq yang mana sebenarnya turun pertama itu hanya ayat 1 sampai ayat 5. Setelah itu ayat selanjutnya turun nanti masa-masa setelah itu. Nah di sini kalau kita renungkan Iqra, saudara di sini kalau ditanya Iqra ini yang disuruh baca apa Nabi? Saat itu Allah memerintahkan Iqra, yang disuruh baca adalah. Pernah nggak, sering nggak ustaz-ustaz itu di sini para penceramah banyak ini ya? Kan banyak ustaz-ustaz yang ceramahkan apa dasarnya bahwa kita ini harus banyak membaca. Bahwa membaca itu
diterjemahkan di sini adalah umum, betul nggak? Membaca keadaan, membaca situasi, membaca masa lalu dan seterusnya. Nah, secara kontekstual boleh seperti, tapi secara tekstual yang dimaksud di sini adalah tentunya membaca Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran. Ya surat ini, Alladzi khalaqal insana min 'alaq, diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Kalau katanya guru saya, kenapa ini diulang Iqra-nya? Karena yang pertama ini membaca Quran itu harus dilakukan di dalam sholat. Yang kedua, Iqra, kita juga membaca Quran di luar sholat. Nah, maka siapa orang yang membaca lagi, insya Allah dapat kemuliaan. Baik, Ustaz ada dalil apa ini yang kita simpulkan? Ini ada ara'aital ladzi yanha 'abdan. Ini ayat selanjutnya ini. Ada siapa namanya, Abu Jahal yang menghalangi Rasulullah sholat. Sampai ayat ini menjadikan ada satu kisah menarik Sayyidina Ali waktu itu. Ada seorang sahabat yang habis sholat subuh, kemudian dia pergi ke lapangan, ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat itu. Lalu dia sholat sunnah. Orang-orang yang melihat saat itu kemudian melihat tuh, kok sholat sunnah di masa seperti ini? Pada subuh kan boleh nggak sholat? Nggak boleh ya. Maka ditanyakan kepada Sayyidina Ali, yang mana beliau dikenal orang yang alim. Wahai Ali, bagaimana ini ada orang sholat? Iya, saya tidak pernah mendapati Rasulullah sholat setelah sholat subuh. Kalau gitu cegah saja orang itu, gitu. Tapi Sayyidina Ali nggak berani untuk mencegah orang itu. Kenapa? Karena membaca ini ya beliau, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita itu kalau di dalam tafsir mengandung makna sesuatu yang aneh. Kok ada ya orang lagi orang sholat kok dihalangi? Itu dilakukan oleh Abu Jahal. Rasulullah mau sholat dicegah. Sayyidina Ali nggak berani. Masa saya harus menghalangi orang yang sedang sholat? Begitu ya? Nggak sampai segitunya. Nah, maka begitulah saudara, kita tidak boleh sampai menghalangi orang sholat. Sekiranya kita menemukan kondisi seperti itu, ya sudah, nanti setelah salam baru, Pak, sholat apa tadi? Kan nggak boleh sholat pada asar gitu. Tapi sampai menghalangi orang sholat, nah, kita harus hati-hati. Baik, satu saja kita simpulkan ayat 1 sampai 5 ini ya, fokus kita di pelajaran awal Al-Alaq ini. 1, 2, 3. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira dan merupakan ayat Al-Qur'an pertama yang diturunkan. Surat Al-Alaq mengandung perintah untuk senang membaca Al-Qur'an, giat mempelajari kekuasaan Allah dan meninggalkan sifat sombong. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita agar senang membaca dan menulis, karena ilmu didapatkan salah satunya dengan membaca dan diamalkan dengan menulis. Baik, insyaallah itu satu sana Al-Alaq ayat 1 sampai 8. Selanjutnya insyaallah kita khatamkan, akan bersamai oleh Ustaz Mas Tuli. Kita sambut beliau dengan takbir. Tadi sudah biasa namanya ya. Oke, keprok atau kita sambut Ustaz Mas Tuli dengan tepuk Ustaz Mas Tuli, tahu? Ini saya. Tepuk Ustaz Mas Tuli. Ustaz Mas Tuli. Mangga Ustaz, gitu ya. Tepuk Ustaz Mas Tuli. Ustaz Mas Tuli. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk yang sangat dipaksa. Mangga kurang ya? Baik, saya deh. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ini materi-materi di penghujung apa nih? Penghujung apa namanya? Penghujung hari kedua. Penghujung materi jilid 5 kita hari ini. Insyaallah tuntas. Besok baru kemungkinannya, kalau hari ini asal selesai dan pulang, maka siap-siaplah karena hari kedua ini pulangnya lebih awal, esok pulangnya lebih Awal. Semakin awal. baik. Saudara, bagaimana kabar dan semangat menjelang pulang sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar pasti bisa.
memang kalau pulang itu luar biasa semangatnya. Kaifa halukum ayyuhal asati wal ustadzah? Tadi nggak masuk. Ya sudah, yang nggak baca hamasa juga lah bahasa. Baik, Ustaz-Ustazah, melanjutkan dan menuntaskan materi kita 3 surah lagi. Kalau tadi Al-Alaq sudah disampaikan guru kita, tinggal berapa surah Ustazah? 3 surah itu apa saja? At-Tin, Al-Insyirah, Al-Qur'an. Baik, Ustazah, di surah At-Tin, nah kita masuk surah At-Tin, insyaallah maklum dan insyaallah kita semuanya hafal ayat ini. Mari kita baca bersama untuk